akan membagikan beberapa tugas dari masing-masing anggota kelompok kita. Nah, di sini ada beberapa bagian, yaitu bagian akademik, IT, wawancara, sama yang akan mempresentasikan. Nah, di bagian akademik sendiri itu yang mengajukan diri saya sendiri yang akan nanti mengerjakan tugasnya, laporan. Selanjutnya siapa yang mau mengajukan? Sini ada yang mau? Biar saya. Nabil. Ya. Oke, Nabil ya. Selanjutnya ada di bagian divisi IT yang akan mengerjakan proyek dokumentasi dan mengedit video. Siapa yang mau di sini? Mungkin untuk bagian IT saya saja. Satu. Siapa lagi satunya nanti? IT ya, untuk ngedit sama dokumentasi boleh sih, aku. Oh, berarti Kojen ya satunya. Nah, selanjutnya ada di bagian divisi wawancara. Siapa di sini yang mau mengajukan diri? Kalau wawancara saya aja. Satu ya, wawancara mau ya. Oh, mungkin sama satu saya saya rekomendasikan, yaitu Raka, karena dia itu bagus berbicara di depan umum. Dia mungkin hari ini nggak ada sih. Selanjutnya di bagian presentasi. Nah, siapa yang mau di sini? Mungkin selebihnya sih itu. Saya. Oke, Nuno. Satu lagi. Nisa sama Hera. Dan Kinannya yang nggak datang hari ini. Oke. Mungkin itu aja sih bagi pembagian ini. Jadi kalian semua udah setuju ya? Setuju. Oke, sip. Nah, tadi kan kita udah dapat di bagian divisi masing-masing. Nah, selanjutnya itu kita mau bahas mengenai tempat yang bakalan kita kunjungin, kita mintain laporan. Dari teman-teman ada nggak yang mau ngusulin tempat? Aku. Nah, apa itu? Kalau aku sih saranin Alfa Midi. Alfa Midi ya, bentar ya. Alfa Midi. Terus siapa lagi? Kalau menurutku sih mending Indomaret karena anunya banyak. Oh, Indomaret ya. Selain Alfa Midi tadi Indomaret ya. Bagus juga. Bagusnya agen telur aja nggak sih? Soalnya satu produk aja gitu. Agen telur. Ya. Ya masuk sih, nggak terlalu ribet juga sih kalau agen telur. Ya makanya. Masuk. Agen telur. Selanjutnya ada lagi yang Pakaian atau baju. pakaian ya. Oh iya sih bagus. Agen apa? Pakaian. Nah, kalau dari kalian ada nggak? Konter HP. Oke, masukin. Terus kalau kamu dari kamu ada nggak? Oh, toko buku. Ya, bisa. Boleh. Nah, ini kan ada 6 nih. Alfa Midi, Indomaret, agen telur, pakaian, konter HP, sama toko buku. Nah, kalau aku sendiri ada juga sih yang menurutku kayak nggak terlalu susah lah kita ngerjainnya. Agen gas. Masuk nggak? Boleh. Ya? Agen gas. Salam cinta teman-teman semua. Di sini aku Raka Kurnia Putro dan nama saya Muhammad Akbar Ramadan. Kami dari kelompok 1 di sini ingin mewawancarai salah satu pedagang konter HP demi untuk memenuhi tugas pengantar akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai semua teman-teman semua. Perkenalkan aku di sini Raka Kurnia Putro dan di sebelah saya ada Muhammad Akbar Ramadan. ya. Kami di sini dari kelompok 1 dan wawancara ini kami lakukan untuk melaksanakan dan memenuhi tugas akhir mata kuliah pengantar akuntansi 1 dengan dosen pengampu kami yakni Ibu Nurita Afan SEMMAK. Dengan masnya bernama Rifan, Mas Rifan ya, oke. Mas Rifan. Bisa dijelaskan dulu Kak profil perusahaan atau profil usaha Anda ini seperti nama usaha, jenis usahanya dan sebagainya. Oke, Kak, tarifkan aja Kak. Nah, kalau di sini kita itu counter jual aksesoris handphone namanya Amsel. Amsel, oke. Di sini kita jual kayak aksesoris kayak kabel data buat handphone, headset, sama casing gitu sih. Kalau casing nama juga diselingi ada bunsa sama kertas Sampai gitu ya. Oke. Kira-kira untuk usaha ini sendiri nih udah berjalan berapa lama nih Kak kira-kira? dari 2016. 2016. Untuk karyawannya sendiri nih kira-kira ada berapa karyawan di sini Kak? Orangnya bang. Nah, kira-kira nih Kak, kalau dalam sebulan penjualan seperti ada casing, ada kabel dan ada pulsa, kira-kira nih penjualan secara kotor itu kira-kira keuntungannya berapa ya Kak? Kalau kotor ya pendapatan ya dia itu di 50 sampai 90 juta Per bulan. Iya, kalau digabung sama pulsa. Untuk pulsa. Untuk aksesorisnya sendiri dia
di kisaran 50 sampai 70 juta ya, naik itu sendiri. Nah, kalau untuk dikurangi dengan biaya-biaya lain, kalau untuk bersihnya berapa ya? Kira-kira sih tahu saya 3 bulan begitu. Itu per bulan ya, Kak? Iya. Nah, untuk seperti sewa nih, Kak, seperti sewa tempat. Nah, untuk sewa tempat ini apakah dia ada sewa tempat ya, Kak? Dia untuk sewa ini per tahun atau per bulan nggak? Bulan Kak. Per bulan itu berapa, Kak, kira-kira? Di 3,3 Motor ini akan. Nah, termasuk untuk biaya listrik nih, Kak. Kira-kira dalam sebulan tuh berapa pembayarannya, Pak? Sini kan noken ya, lama yang kita ada dulu 1.500.000 untuk listriknya Per apa, Kak? per bulan. Per bulan juga, per bulan untuk listrik ya. Nah, untuk di usaha ini sendiri nih, kan tadi ada 6 total karyawan ya, Kak. Kalau boleh tahu di usaha ini sendiri untuk upah karyawan tuh kira-kira di angka berapa, Pak? Di kisaran 1,5 sampai 2. Sistemnya gimana ya Mas? Transaksi selama jualan. Kalau transaksi untuk aksesoris kita pakai aplikasi aja sih gitu Kak. Pakai aplikasi ya Mas? Pakai kasir aplikasi enggak. Apakah Masnya untuk periode bulan Oktober apakah masih ada mempunyai data transaksinya selama 1 bulan? Oktober ada. Kalau neraca awal Oktober ada gak Mas? Kalau itu ada signal, tapi itu omset gitu aja tidak. Omset aja. Omset untuk aksesoris. Dari awal tahun ada signal itu. Jadi itu kita untuk tugas pengacara akuntansi itu Mas butuh neraca saldo awal bulan Oktober sama akhir Oktober. Nah, bulan awal Oktober itu bisa didapat dari jumlah akhir dari bulan September itu apakah masih ada bulan September Itu gitu. bisa dicek aja sih enggak. Iya. Jangan pakai aplikasi aja sih. Locked in a stalemate, men was no. Rock in a hard place, it's battery control. What am I waiting for? Seaplanes beneath. Ya, ngapain guys? Asik. Selamat pagi kita semua. Pagi. Bentar, aku selanjutnya kita bahas tentang tempatnya lah ya. Kita mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, di sini bersama aku Raki Kurnia Hanguru Putro dan saya Muhammad Akbar Ramadan. Kami dari kelompok 1 di sini ingin mewawancarai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Rita Afan telah memberikan kami kesempatan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu dari kelompok 1 tentang analisis perusahaan dagang. Sebelumnya perkenalkan kami dari anggota kelompok 1 dari divisi wawancara ada saya Pak Kamagoro dari divisi wawancara perusahaan dan ada saya Muhammad Akbar Ramadan dari divisi wawancara perusahaan. saya Abdullah dari divisi akademik. Saya Nabil dari divisi akademik. Saya Muhammad Naufal Nur dari divisi IT dan dokumentasi, dan teman saya yang memegang kamera Muhammad Ridwan Widi. Dada Muhammad. Parah aja.
selaku moderator akan membantu teman-teman atas presentasi. Jadi perusahaan dagang. Apa sih perusahaan dagang itu? Jadi perusahaan dagang adalah bisnis yang berfokus pada jual beli barang yang tanpa mengubah bentuk lainnya, sehingga mereka atau perusahaan dagang membeli barang dari pemasok atau produsen dan menjualnya kepada konsumen dan mengambil keuntungan. Nah, di mana perusahaan dagang sangat amat berpengaruh dalam perekonomian suatu negara karena sebagai jembatan antara produsen dan konsumen. Dan ada pula contoh dari perusahaan dagang itu sendiri seperti toko kontok, toko minimarket, toko buku, toko baju, dan lain sebagainya. Di mana di sini kelompok 1 akan berfokus pada toko elektronik yaitu counter HP. Jadi berikut juga ada profil perusahaan. Nama yang perusahaan yang kami analisis itu adalah namanya Ansel, usaha di Perjuangan Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Samarinda, Kalimantan Timur. Jenis usaha di bidang komunikasi dan kegiatan utamanya adalah menyediakan jasa pulsa, data maupun game dan membuat berbagai aksesoris handphone seperti tabung data, earphone, dan lain-lain. Saat dibuka tahun 2019 dan mulai 2 tahun di Indonesia. Memiliki 6 karyawan di cabang perjuangan dengan masing-masing 2 shift pagi dan sore dengan 8 jam kerja dari home 1 kali dalam penjualan. Di dalam sebulan, rukonya kira-kira mencapai 50 sampai dengan 90 juta dan bersihnya 30 juta. Deskripsi singkat. Sistem restock barang. Ada staf khusus untuk order di gudang atau di Jawa tempat per bulan dengan rate 3,3 juta, listrik pengeluaran per bulan 1,5 juta, upah 1,5 sampai dengan 2 juta tergantung karyawan, dan sistem transaksi aksesoris aplikasi hadir. Dan berikut selanjutnya tentang persediaan dari perusahaan dagang yang kami analisis. Pertama, termasuk ke persediaan bisa dilihat dalamnya ada 11 kategori. Yang pertama ada cash. Cash dilakukan sebanyak 11 transaksi, bisa dilihat langsung kalau saya sebutkan akan cukup banyak. Yang kedua ada aksesoris 5 transaksi. Yang ketiga ada charger 3 transaksi. Yang keempat ada charger 10 transaksi. Yang kelima ada hidrogel 3 transaksi. Yang keenam ada kabel
Rp24.650. Lalu selanjutnya ada perlengkapan yang di debit sebesar Rp8.400.000. Selanjutnya ada modal yang di kredit sebesar Rp124.309.150.000. Lalu selanjutnya ada penjualan yang di kredit sebesar Rp50.676.000. Terakhir ada beban pokok penjualan yang di debit sebesar Rp20.931.205.000. Untuk total akhirnya pada kedua sisi debit dan kredit terdapat Rp174.985.150.150. Karena tidak ada penyesuaian, jadi langsung lanjut kepada neraca saldo setelah disesuaikan. Pada kas di debit sebesar Rp87.979.000. Lalu pada kas kecil di debit sebesar Rp1.000.000. Lalu pada persediaan masih sama di debit sebesar Rp25.640.650. Lalu ada perlengkapan yang di debit juga sebesar Rp4.400.000. Lalu kemudian pada modal di kredit sebesar Rp124.150.150. Lalu pada penjualan di kredit juga sebesar Rp50.676.000 dan beban pokok penjualan di debit sebesar Rp27.931.205. Selanjutnya di sini ada tambahan beban-beban yaitu beban gaji dan rumah sebesar Rp9 juta. Lalu ada tambahan beban iklan sebesar Rp250.000. Lalu ada beban utilitas sebesar Rp1.500.000. Terakhir ada beban sewa sebesar Rp3.300.000. Untuk total pada kedua sisi debit dan kreditnya masih sama yaitu Rp174.985.985 dan Rp150. Baik, selanjutnya laporan laba rugi untuk bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2024 dengan penjualan sebesar Rp50.676.000 dan harga pokok penjualan Rp27.931.205 sehingga dihasilkan penjualan bersih sebesar Rp22.744.795. Untuk beban ada beban gaji dan upah sebesar Rp9 juta, beban iklan Rp250.000, beban utilitas Rp1.500.000 dan beban sewa Rp3.300.000 sehingga total keseluruhannya Rp14.050.000 sehingga didapat laba bersih sebelum pajak sebesar Rp8.694.795. Selanjutnya laporan perubahan ekuitas bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2024 dengan modal Aramsel pada 1 Oktober 2024 sebesar Rp125.290.325. Laba bersih sebelum pajak Rp8.694.795 dan di sini tidak ada pribul atau penarikan pribadi sehingga dihasilkan modal akhir Rp132.925.120. Dan yang terakhir laporan posisi keuangan per 31 Oktober 2024 untuk aktiva lancar terdapat kas sebesar Rp87.979.235, kas kecil Rp1 juta, persediaan Rp35.545.825 dan perlengkapan Rp8.400.000 sehingga total keseluruhannya adalah Rp132.925.120 dan di sini tidak terdapat aset tetap. Kemudian pada bagian liabilitas dan ekuitas, perusahaan Amsel tidak memiliki liabilitas dan hanya ada modal sebesar Rp132.925.130 sehingga total aktiva dan pasifa berjumlah sama yaitu Rp132.925.120. Ya, sekian dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan, silakan. Nggak ada. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Fasya Karnadinda Arta Putri dari kelompok 2. Pertanyaan saya adalah kan tadi kalian ada mencantumkan kas kecil
kecil sejumlah Rp1 juta. Nah, pertanyaan saya, apakah kalian mengetahui bahwa kas kecil sebesar 1 juta itu apakah terpakai? Dan jika terpakai, pengeluaran apa yang dilakukan oleh kas kecil itu? Terima kasih. Yang lain ada lagi yang mau nanya? Ada pertanyaan lagi? Yang lain? Atau aja? Perkenalkan, nama saya Syanur Fadila dari kelompok 2, izin bertanya. Counter ini kan bisa dibilang tadi cuma top up pulsa, jual casing. Kenapa dia memerlukan kas kecil padahal dia bukan perusahaan besar? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada kami. Nah, di sini saya menjawab. Seperti yang kita ketahui ya, kemarin itu kan untuk neraca awal kan hanya kita memperkirakan saja. Jadi itu semua yang kami perkirakan aja. Untuk kas kecilnya juga yang kami buat aja. Jadi untuk menambahkan aja supaya lebih ada gitu. Jadi ada apa dipakai atau enggaknya itu kami juga nggak tahu, karena kami hanya menambahkan gitu supaya ada buatan aja. Kan neraca awal dari perusahaan tidak ada, jadi kami memperkirakan saja seperti itu. Jadi nggak dapat neracanya dari awal? Iya, nggak ada. Kenapa nggak? Perusahaannya nggak ngasih. Dia memberikan hanya data penjualannya aja. Keren. Penjualan pembelian yang tadi ada di tabel. Ya. Jadi semua neraca awal itu kami perkirakan aja seperti itu. Jadi ini tadi pertanyaannya langsung terjawab dua-duanya. Apakah udah ya? Oke, selanjutnya kita izin tampilkan video. Gantian kan? Lah. Sakit, Cok. Dul. Tegal. Oh, bantu ya. 13 menit aja. Udah apa sudah. Tekan lah, kocak lah. Video macam apa itu? Cukupkah? Jamnya itu pas. Jamnya sana pas. Nah, baik untuk teman-teman dan ibu, sini saya akan menampilkan video hasil editing dari tim IT kelompok kami ya, Ridwan dan Fauzan. Untuk videonya akan saya persembahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi untuk kita semua. Nah, pada pertemuan ini kita akan memberikan beberapa tugas dari bikin anggota kelompok kita. Nah, di sini ada beberapa bagian, yaitu bagian akademik, IT, cara sama yang akan presentasikan. Nah, di bagian akademik sendiri yang mengajarkan diri saya sendiri yang tugasnya. Selanjutnya siapa yang
Boleh. Nanti konten ya satunya. Di sini aku akan Guru Roda dan nama saya Muhammad Ramadan. Kami dari kelompok 1 di sini mewawancarai salah satu pedagang kota HP untuk memenuhi tugas pengantar akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai semua teman-teman semua. Perkenalkan aku di sini Raka Kurnia Baru Putro dan di sebelah saya ada Muhammad Ramadan. Ya, kami di sini dari kelompok 1 dan wawancara ini kami lakukan untuk melaksanakan dan memenuhi tugas akhir mata kuliah pengantar akuntansi 1 dengan dosen pengampu kami yakni Ibu Nurina Afan SMK MHMHK. Dengan masnya berapa? Rifan, Mas Rifan ya, oke. Masalah Mas Rifan. Bisa dijelaskan dulu Kak profil perusahaan atau profil usaha Anda ini seperti nama usaha, jenis usahanya dan sebagainya. Oke. Kalau di sini kita itu counter jual aksesoris handphone namanya AMSEL. Di sini kita jual kayak aksesoris kayak kabel telepon handphone, headset, sama casing gitu sih kan. Casing nama juga di sini ada pulsa sama data gitu. Oke. Kira-kira untuk usaha ini sendiri ini udah berjalan berapa lama nih Kak kira-kira? Dari 2016. 2016. Untuk karyawannya sendiri nih kira-kira ada berapa karyawan di sini Kak? Nah, kira-kira nih Kak, kalau dalam sebulan penjualan seperti ada casing, ada kabel, dan ada pulsa, kira-kira nih penjualan secara kotor itu kira-kira keuntungannya berapa ya Kak? Kalau kotor ya pendapatan kotor ya dia itu di 50 sampai 90 juta per bulan. Iya, kalau digabung sama pulsa. Untuk pulsa. Untuk aksesorisnya sendiri dia kisaran 50 sampai 70 juta ya, naik itu sendiri. Nah, kalau terus dikurangi dengan biaya-biaya lain, kalau untuk bersihnya berapa ya? Kira-kira sih bau saya 30 lah gitu ya. Itu per bulan ya? Nah, untuk seperti sewa nih Kak, seperti sewa tempat. Nah, untuk sewa tempat ini apakah dia ada contohnya? Dia untuk sewa ini per tahun atau per bulan? Per bulan itu berapa Kak? Lebih 3,3. 3,3 makanya Kak. Nah, termasuk untuk biaya listrik nih Kak, kira-kira dalam sebulan tuh berapa pembayarannya Kak? Ini kan noken ya, kamu yang lebih tanggal dulu, sampai juga 500 listriknya Per anu berapa Kak? per bulan. Per bulan tidak, per bulan untuk listrik ya. Nah, untuk di usaha ini sendiri nih, kan tadi ada 6 total karyawan ya Kak. Kalau boleh tahu di usaha ini sendiri, untuk upah karyawan tuh kira-kira di angka berapa Kak? Di kisaran 1,5 sampai 2. Sistemnya gimana ya Mas? Transaksi soal jualan? Kalau transaksi untuk aksesoris kita pakai aplikasi aja sih gitu Kak. Pakai aplikasi ya Mas? Pakai kasir aplikasinya. Apakah masnya untuk periode bulan Oktober apakah masih ada punya data transaksinya selama 1 bulan? Oktober ada. Kalau neraca awal Oktober ada nggak Mas? Kalau itu ada signal, tapi itu omset gitu aja sih Kak. Omset aja? Omset untuk aksesoris. Dari awal tahun ada sih kalau itu. Jadi itu kita untuk tugas pengantar akuntansi itu Mas butuh neraca saldo awal bulan Oktober sama akhir Oktober. Nah, bulan awal Oktober itu bisa didapat dari jumlah akhir dari bulan September itu apakah masih ada bulan September Itu gitu? bisa dicek aja sih Kak. Iya. Jangan pakai aplikasi aja sih.
Asik. Silakan yang selanjutnya mempersiapkan. Untuk yang pengantar ini kekurangannya dia belum mengatakan asumsi neraca awalnya gitu ya. Jadi tolong dibahas tentang neraca awalnya, asumsinya modalnya sekian karena tidak tersedia data awal kayak gitu ya. Nah terus ini pribadi ya, nilai pribadi gitu ya. Nah langsung ke nambahmu kalau ini modal akhir, langsung modal akhir ya. Kalau neraca akhir ini langsung kalau pribadi langsung modal akhir kan ya? Iya. RPC itu apa? Ini langsung ke sini aja. Ini kan sudah ada laporan perubahan ekuitas gitu. Kalau perusahaan PT kan modal terus akumulasi gitu kan. Nah, kalau ini kan langsung modal akhir. RPC-nya mana dulu? Nah, ini kan langsung modal akhir. Nah, ini modal akhir. Terus tambah rugi itu. Iya Bu, jalan kota Bu. Laba kota. Iya Bu, kota itu sama. Yang hijau bukan yang Kayak gitu aja. Ya maksudnya Ibu cuma menginspirasi siapa tahu siapa yang komen gitu, oke? Ya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.